Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita minadz zulumati ilan nur. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, di dalam satu surat Al-A'raf ayat 41, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasil yudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan baik di darat maupun di laut disebabkan oleh ulah-ulah manusia itu sendiri. Kemudian mereka merasakan akibat-akibat yang telah mereka lakukan. Semoga kita semua atau semoga manusia cepat-cepat kembali kepada jalan yang benar. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini terkait dengan sebuah peristiwa yang melanda khususnya Indonesia. Terjadi bencana di mana-mana. Artinya, kalau kita lihat, kalau kita amati, bencana, musibah, ujian itu terjadi bukan karena azab Allah, karena sesungguhnya Allah itu telah menciptakan dunia ini dengan islah, dengan baik dan benar. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha al-ayah. Jangan kau buat kerusakan di bumi setelah bumi ini benar-benar sudah baik, baik struktur alamnya dan sebagainya. Akhirnya bencana ekologis yang menimpa bangsa kita, kalau kita lihat terjadi banjir bandang, terjadi kerusakan lingkungan dan bermacam-macam. Ini merupakan aidin nas bima kasabat aidin nas, satu bencana
yang disebabkan atau terjadi hukum sebab akibat, disebabkan karena manusia rakus, tidak mengindahkan aturan-aturan dalam mengelola lingkungan, tidak mengindahkan aturan-aturan dalam mengelola hutan dan sebagainya, maka terjadilah bencana. Yang menjadi PR bagi kita sebagai orang yang beriman, bagaimana kita menyikapi bencana-bencana tersebut. Karena sesungguhnya musibah atau bencana itu tergantung bagaimana kita menyikapi. Kalau bencana itu terjadi kepada orang yang beriman, tentunya kita anggap sebagai ujian. Karena setiap orang yang beriman tentu mendapatkan ujian. Dan kalau kita menerima ujian ini dengan sabar, tabah, dan introspeksi diri atau muhasabah, maka insya Allah akan menjadi pelipur dosa, dan kemudian Allah akan mengangkat derajat kita. Tetapi yang menjadi persoalan ketika bencana musibah ini melanda orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak beriman, ini dijadikan sebagai azab. Kenapa? Karena berbagai macam peristiwa dari tahun ke tahun, tapi mereka justru tetap melanjutkan kerakusannya walaupun korban terjadi di sana sini. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari bahwa ini bukan hanya peringatan alam, tapi lebih dahsyat dari itu adalah merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau orang-orang yang beriman dan kemudian kita lalai, ya, maka itu disebut sebagai musibah. Oleh karena itu, apapun namanya, apakah itu sebuah bencana, apakah itu sebuah musibah, apakah itu sebagai ujian, pada intinya mari kita sama-sama bertaubat secara nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang benar. Orang yang beriman saja masih diperingatkan, apalagi bukan orang yang beriman. Sehingga dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang hadis lingkungan. Kata baginda Nabi, ittaqu al-la'anaini. Wahai para sahabat, takutlah terhadap dua orang yang dilaknat. Faqul wa ma ya Rasulullah. Kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Dua kelompok yang dilaknat. Kata Nabi, yaitu yang pertama orang yang buang hajat di tengah-tengah jalan atau dilalui oleh manusia, ya, ataupun membuang hajat di pohon-pohon yang teduh atau di tempat-tempat orang yang berteduh. Apa yang kita ambil sebagai mafhum aulanya? Kalau Rasul mengatakan tidak boleh membuang hajat di tengah-tengah orang lewat, padahal itu tidak menimbulkan bencana, itu sudah dilarang. Apalagi menimbulkan bencana yang tidak sedikit, baik itu harta maupun nyawa. Apalagi itu. Jadi sebenarnya kita kembali kepada konsep Islam, bahwa Islam sudah mengatur dengan berbagai macam kehidupan manusia, agar manusia bukan hanya sekedar mentaati Allah dan Rasulnya, tapi taat juga kepada aturan-aturan, kepada regulasi-regulasi yang dibuat oleh ulil amri minkum. Yang terjadi sekarang adalah aturannya sudah bagus, regulasinya sudah bagus, tetapi karena terjadi kelonggaran, karena terjadi kerakusan, penyelewengan secara kolektif, maka yang terjadi sekarang adalah bencana itu benar-benar merugikan bukan hanya masyarakat, tapi juga bangsa Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan dengan momen yang kita rasakan, yang kita alami, terjadi musibah dan bencana ini, mari kita saling mengingatkan. Kalau memang ada saudara kita yang menjadi pemodal besar, tolong tunaikan kewajibannya. Dan ada beberapa penelitian yang mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang pemodal besar, yang mengeksploitasi lingkungan hidup,
itu justru mereka adalah pengemplang pajak. Pajak saja dikemplang, apalagi zakat. Maka zakat itu adalah satu cara Allah agar membersihkan bukan harta kita, tapi zakat adalah membentuk atau membersihkan hati kita. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, mari kita sama-sama introspeksi dan saling mengingatkan satu sama yang lain agar jangan sampai dari kiamat sughra ini akan menjadi kiamat kubro. Na'udzubillah min dzalik. Demikian khutbah yang singkat yang dapat saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul 'alim. Wa qur rabbi fir warham anta khairur rahimin.